Hokinya hoki Garuda Muda main layaknya atlet sejati siap gilas Uzbekistan U20. Salam bola mata 11, pasca menuai hasil buruk di laga pertama usai dipermalukan 10 pemain timnas Irak U20 tanggal 1 Maret tahun 2023. Pasukan Garuda Muda besutan Coach Shin Tae-yong akhirnya mencatatkan kemenangan krusial sekaligus kemenangan pertama di Piala Asia U20 2023 usai mengalahkan Suriah U20 di Stadion Lokomotif Uzbekistan pada laga kedua Grup A Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023 WIB. Gol kemenangan Indonesia tercipta di menit ke-35 melalui kaki striker andalan timnas U20 Hoki Caraka yang melakukan aksi brilian tendangannya berhasil membuahkan satu-satunya gol dalam situasi serangan balik yang efektif. Berbanding terbalik saat menghadapi 10 pemain Irak U20 yang bermain dalam tekanan berat dan seperti kalah mental sehingga banyak melakukan kesalahan sendiri tidak tenang hingga banyak membuang peluang emas. Kali ini nyaris semua pemain yang diturunkan Coach STY dengan formasi 3-4-3 bermain lepas dan efektif. Selain kiper Dava Fasha yang kembali tampil brilian di depan gawang Garuda Muda. Lini belakang yang digalang 3 bek sejajar di kanan Kakang Rudianto, di tengah Muhammad Ferrari dan di sisi kiri Robi Darwis cukup solid dibantu 2 gelandang tengah Ahmad Maulana Sarif dan Arhan Fikri yang terus bergerak aktif di lini tengah sekaligus turut menjaga kedalaman lini belakang. 2 pemain sayap Garuda Muhammad Zaki Ashraf dan Doni Tri Pamungkas cukup mobile memberikan umpan-umpan berbahaya bagi Ronaldo Kuateh dan Hoki Caraka yang tampil cukup optimal di lini serang timnas Garuda. Cecep Ferdiansyah yang bermain 12 menit harus ditarik keluar karena ada sedikit masalah kebugaran dan perannya mampu digantikan Hugo Samir yang kali ini tidak menyia-nyiakan kesempatan keduanya. Pergerakannya sering merepotkan para pemain Suriah U20 besutan pelatih asal Belanda Mark Wout yang memainkan pola 4-4-2. Meskipun 1 gol yang dihasilkan lebih cenderung merupakan skill individu striker timnas U20 asal PSS Sleman Hoki Caraka, namun beberapa peluang yang tercipta dan gagal berbuah gol tambahan ke gawang Suriah U20 yang dikawal kiper tangguh milik CSKA Moskow Maxim Saraf. Namun secara keseluruhan permainan skuad muda merah putih cukup impresif dalam menerapkan strategi permainan yang diinstruksikan Coach STY. Termasuk penampilan kiper Dava Fasha kembali memukau dengan catatan save-save krusialnya mampu memblok tendangan berbahaya dari pemain-pemain depan milik Suriah. Selain Hugo Samir, kali ini Shin Tae-yong hanya menurunkan 2 lagi pemain cadangan yaitu Frankie Misa menggantikan Doni Tri Pamungkas dan Rabani Tasnim menggantikan Hoki Caraka, itu pun keduanya baru masuk di menit akhir atau 1 menit menjelang waktu normal babak kedua berakhir. Artinya nyaris semua pemain yang diturunkan di laga kontra Suriah cukup diandalkan bermain full time. Hal ini cukup menguras fisik dan tenaga para pemain jelang laga terakhir Grup A kala harus berjuang mati-matian menghadapi tuan rumah dan pemuncak Grup A timnas Uzbekistan U20 yang tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi usai memastikan kemenangan keduanya atas timnas Irak 1-0. Usai laga pelatih Shin Tae-yong mengucapkan terima kasih kepada pemain timnas Indonesia U20 yang telah berjuang habis-habisan saat mengalahkan Suriah 1-0 di Piala Asia U20 2023, hingga peluit akhir berbunyi, "Saya sangat bersyukur atas perjuangan yang dilakukan seluruh pemain Indonesia," kata Shin Tae-yong dikutip dari situs resmi PSSI. "Mereka timnas U20 Indonesia, berjuang layaknya atlet sejati," tambah pelatih asal Korea Selatan itu. "Saya juga berterima kasih kepada lawan kami Suriah yang juga merupakan lawan tangguh hingga akhir," kata Shin Tae-yong. Seolah tak mau dipusingkan dengan berbagai prediksi, hitung-hitungan peluang dan berbagai apresiasi maupun reaksi pro kontra yang dianggap kemenangan berbau hoki dari Hoki Caraka, Coach STY kembali fokus memimpin latihan Muhammad Ferrari CS sebelum laga terakhir grup melawan Uzbekistan U20 di depan publiknya sendiri di Istiqlal Stadium tanggal 7 Maret pukul 21 WIB. Tentu STY menyadari posisi timnya saat ini di tabel klasmen Grup A. Pasalnya setelah poin yang didapat dalam setiap laga di Piala Asia U20 2023 menggunakan rekor pertemuan dalam menentukan siapa yang lebih baik pada fase grup. Di klasemen Grup A saat ini Indonesia menduduki peringkat 3 dengan koleksi 3 angka sama seperti Irak. Sementara Uzbekistan memiliki 6 poin, jika timnas Indonesia U20 mampu mengalahkan Uzbekistan dan Irak U20 menaklukkan Suriah pada saat bersamaan, maka ketiga negara teratas bakal diadu menggunakan metode yang ditetapkan. Kedudukan saat ini adalah Indonesia 3 poin dan gol 1-2 selisih minus 1 gol, Irak 3 poin dan gol 2-1 selisih plus 1 gol, serta Uzbekistan 3 poin dan gol 3-0 memiliki selisih plus 3 gol. Dalam situasi seperti ini maka kemenangan 2-0 atau selisih 2 gol cukup bagi Indonesia untuk bisa mengungguli Uzbekistan. Jika juga mau melampaui Irak, maka Garuda Muda mesti menang minimal dengan selisih 3 gol atas Uzbekistan. Jika hanya menang 1-0 atas Uzbekistan maka Indonesia harus berdoa agar terbantu Suriah dengan membungkam atau mengimbangi Irak. Pada kondisi ini timnas Indonesia U20 bahkan bakal jadi juara grup,
Selain berbagai kemungkinan tersebut, ada skenario lain yang bakal membawa Indonesia ke perempat final Piala Asia U20 2023. Hasil imbang kontra Uzbekistan bisa saja meloloskan Garuda Muda dari lubang jarum di posisi runner-up, asalkan Irak tetap bisa dikalahkan Suriah. Selain itu, kekalahan atas Uzbekistan otomatis akan menghentikan langkah Ronaldo Kuateh CS ke babak 8 besar, terlepas apapun hasil dari duel Irak versus Suriah. Apapun persoalan dan resikonya, Shin Tae-yong masih percaya dengan skuadnya yang ada saat ini memiliki kualitas yang baik yang menurutnya baru 50% saja yang dikeluarkan anak asuhnya saat melawan Suriah U20. Menurutnya cukup 80% saja kualitas terbaik yang bisa ditampilkan Arhan Fikri dan kawan-kawan saat menghadapi Uzbekistan U20 cukup untuk bisa membalikkan prediksi. Hitung-hitungan dan semua anggapan pesimistis yang bisa menggusur tuan rumah ataupun Irak dengan kemenangan yang lebih dari 1 gol di laga penutup grup tanggal 7 Maret nanti. Dalam menghadapi laga berat ini, meski line up terakhir cukup menjanjikan seperti kebiasaannya, diyakini Coach STY akan menurunkan formasi pemain yang sedikit berbeda dan sering sulit ditebak guna meredam pola permainan anak asuh Coach Rafshan Haidarov yang telah sukses memenangi 2 laga sebelumnya. Di bawah Mistar saat ini, Dava Fasya rasanya sulit untuk digantikan Cahya Supriyadi. Untuk menghindari kecolongan gol di menit-menit awal yang bisa meruntuhkan mental bertanding anak asuhnya, babak pertama diprediksi 3 pilar sejajar di lini belakang dengan pelapis 2 gelandang bertipe bertahan akan dipasang Coach STY terlebih dahulu untuk mengantisipasi bola-bola direct cepat yang kerap dimainkan Pulat Hujah Holdor Honov CS. Apakah Robi Darwis akan kembali diturunkan untuk menemani Kakang Rudianto dan Muhammad Ferrari saat melawan Suriah, atau kembali menurunkan Sultan Zaki Pramana atau Marcel Januar Putra yang diturunkan saat melawan Irak? Atau bahkan mencoba Brandon Shoineman yang belum dicoba STY untuk mengecoh lini serang Uzbekistan. 2 gelandang jangkar yang bekerja militan untuk menjaga keseimbangan lini tengah dan belakang rasanya masih menjadi milik Ahmad Maulana Syarif dan Arhan Fikri. Sayap serang timnas yang di laga kontra Suriah cukup menguras stamina Zaki Ashraf dan Donitri bisa saja digantikan Frankie Misa atau Alfrianto Niko yang lebih bugar sebelum keduanya diturunkan di tengah laga sesuai kondisi dan kebutuhan. Sementara di lini serang Hoki Caraka rasanya masih dibutuhkan dan dinantikan hokinya untuk mencetak lagi gol kemenangan. Ronaldo Kuateh yang di laga terakhir tampil lebih baik bisa jadi starter untuk menemani Hoki. Jika memburu gol cepat, STY bisa menurunkan Rabani Tasnim atau Ginanjar Wahyu lebih awal karena lebih memiliki chemistry dan pengalaman dibanding Hugo Samir atau Reza Aditya Nugraha. Hal ini perlu dicoba mengingat Rabani Tasnim sejauh ini belum menunjukkan tajinya yang kerap menjadi senjata andalan bagi timnas U20. Meski laga krusial ini sangat tidak tepat jika Coach STY melakukan percobaan-percobaan yang bisa berbuah fatal. Mengingat meski hanya perlu hasil imbang, pelatih Uzbekistan Rafshan Haidarov menyatakan dalam konferensi persnya tak akan bermain santai menghadapi Indonesia dan menganggap laga ini lebih penting dari laga-laga sebelumnya karena berpotensi bisa mempermalukannya di depan publik sendiri. Namun demikian, rotasi pemain dan main lebih pede karena sudah mengemas 6 poin dan merasa lebih beruntung dari tim lain dimungkinkan akan dilakukan skuad muda Uzbekistan, dan hal ini bisa menjadi peluang bagi skuad merah putih untuk mencuri kemenangan memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut. Sejauh ini kedalaman skuad tuan rumah cukup merata, dinilai tidak ada pemain yang istimewa atau menonjol dan bermain lebih konsisten dibanding 2 kontestan yang sudah dihadapi Indonesia, Irak dan Suriah. Meski memiliki postur yang lebih baik dari para punggawa timnas Garuda, namun skill dan kecepatan anak-anak Garuda masih sedikit lebih baik jika mental bertandingnya sedang on fire. STY dalam pernyataannya mengharap doa dan dukungan publik tanah air bisa terus dikumandangkan agar bisa meraih kemenangan terlepas lolos dan tidaknya timnas Indonesia U20 ke babak 8 besar Piala Asia U20 2023. Hasil terbaik di ajang ini akan menjadi motivasi berharga jelang menghadapi ajang Piala Dunia U20 Mei-Juni mendatang di tanah air. Tentunya dengan skuad yang lebih komplit dan kompetitif lagi daripada yang dibawanya kali ini. Skor 2-0 untuk timnas Garuda U20 patut dikumandangkan dalam Mission Impossible STY dan skuadnya kala menghadapi kekuatan Uzbekistan U20 di Istiqlal Stadium tanggal 7 Maret tahun 2023 mulai pukul 21 WIB. Rupanya efek ketegasan Ketum PSSI yang baru Erick Thohir melecut spirit Shin Tae-yong yang menjamin tak akan mengganti juru taktik 52 tahun asal Korsel tersebut di tengah rumor-rumor miring dengan hasil minor timnas U20 di bawah besutannya. Dan PSSI tak segan untuk mengumbar janji akan memberikan surprise dan bonus besar jika mampu mengalahkan Uzbekistan U20 di laga akhir grup A. Seperti dikutip dari pernyataan manajemen timnas baru-baru ini, semoga bisa menjadi senjata tambahan untuk menghancurkan kubu tuan rumah. Bravo Timnas Indonesia!